Kamu pernah nggak berada dalam satu kondisi lagi nunggu keputusan, lagi nunggu jawaban, lagi nunggu kepastian gitu kan dari seseorang, menebak-nebak yang sebenarnya apa yang dia rasakan? Orang yang kamu pikirkan dalam readingan kali ini per story ya teman-teman ya. Di Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan bahas mengenai perasaannya pada kamu saat ini ya, right now gitu kan. Apa coba ya? General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan vibes yang positif teman-teman ya, supaya outcome-nya pun juga bakalan jadi positif ya. Dan kapanpun kalian mau dengerin boleh, karena ini timeless reading, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Buat teman-teman yang masih belum tahu ya, channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang ke-1 ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story teman-teman ya. Silahkan langsung ke sana ya buat teman-teman yang mau kepo ya tentang zodiak-zodiak ya. Seperti apa, right? Kita baca yuk di story pertama, kedua, ketiga ya. Sama seperti biasanya, kalian gak perlu pilih storynya seperti apa, gak perlu juga pilih kartunya teman-teman ya. Dengerin aja dari depan ke belakang cukup ya kan. Fokuskan ya kepada orang yang kamu mau baca gitu teman-teman ya. Dan let's go ya, karena ini general jadi you know gitu kan ya. Oke, kita baca teman-teman di story yang pertama buat kalian. Story pertama kita bakalan lihat orang seperti apakah dia ini ya. Orang seperti apakah dia ini. Orangnya bener-bener bebas banget ya, secara pergaulan juga bebas, secara apa dia juga nggak bisa diatur jadi orang gitu ya, seperti ini. Terus juga ini orang yang sebenarnya walaupun dia itu kelihatannya bebas ya teman-teman, tapi dia itu nggak gampang loh untuk melangkah ya. Dia butuh merenungkan itu banyak ya, walaupun kelihatannya kayak selengekan gitu ya, kayak nggak yang serius gitu, tapi dia benar-benar mikir banget loh ya. Orang yang tipikal seperti ini teman-teman, dan pasrah ya. Jadi gini, nekatnya dia, terus nggak mau diaturnya dia ya, itu tuh bukan berarti dia tuh nggak mau mikir ya, tapi dia itu mikirin bener-bener dan memasrahkan hasilnya. Jadi memang nggak kelihatan ya, kelihatannya sih kayak ngentengin gitu, kayak nggak peduli gitu, kayak nggak inilah, nggak mau diatur, nggak mau dikasih tahu, nggak mau dengerin. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang benar-benar mendengarkan banget. Dia adalah orang yang benar-benar mikirin banget ketika dia mau memutuskan sesuatu hal dalam hidupnya dia. Dan ya orangnya emang pasrah gitu, emang pasrah bukan karena mau ngentengin, tapi memang pasrah. Dan kalau dilihat di sini dia orang yang tipikalnya mau belajar teman-teman ya. Belajar dari apa? Dari pengalamannya dia sendiri, dari ya dia suka sih ya, upgrade skill, upgrade ilmunya dia kayak gitu. Jadi sebenarnya ini orang yang di permukaan dia tampak biasa-biasa aja, padahal di dalamnya wow ya, menyimpan sejuta mutiara gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Lalu ciri-cirinya kita lihat ya teman-teman ya. Untuk melengkapi yang pertama tadi, kita bakalan lihat ciri-cirinya dia ya. Ini orang yang emosionalnya sebenarnya cukup tinggi, tapi kalau misalkan kamu nggak nyenggol dia, dia pun juga nggak bakalan nyenggol kamu gitu ya. Intinya kayak gitu sih teman-teman ya. Bisa jadi tersulut secara emosi karena memang disulut duluan gitu loh ya, seperti itu. Tegas orangnya, agresif ya, logis, nggak suka bertele-tele teman-teman. Jadi dia nyata dalam tindakan. Itu sebabnya tadi ya, dia tuh mikirinnya banget gitu ya. Sebelum dia memutuskan sesuatu hal, sebelum dia melangkah, dia putuskan, bener-bener pikirin bener-bener gitu ya. Dan nggak suka ngomong terlalu banyak gitu. Jadi ya nggak bertele-tele ya, bener-bener yang dia keep sendiri, dia pikirin sendiri, habis itu dia putuskan dan dia jalan gitu ya, seperti ini. Dia nggak mau kalah dari orang lain, dia selalu ingin menang. That's why ya dia bener-bener mikirnya bener-bener sampai mateng banget gitu ya. Akalnya banyak teman-teman ya, akalnya sangat banyak banget. Dan seorang pelindung yang baik sih ya. Kalau dilihat di sini, ini ciri-cirinya dia, kita tambahin lagi ya. Di ciri-cirinya dia seperti apa ya. Oke.
Dia juga orang yang bisa banget yang namanya melihat situasi dan kondisi ya, bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dan mengambil peluang-peluang gitu. Jadi di saat orang itu sibuk banget dengan masalah gitu kan, dia sibuk melihat masalah itu sebagai satu peluang ya, gimana caranya gitu. Ini orang hebat nih teman-teman ya. Orang hebat ya. Lalu juga dia nggak terburu-buru ya, nggak terburu-buru. Dia selalu melihat situasi dan kondisi seperti apa dia baru melangkah. Nah tadi juga ya di kartu yang sebelumnya juga udah kelihatan ya teman-teman ya, ada contemplation di sini. That means ya memang orangnya nggak suka gerusa-gerusu ya. Kelihatannya seperti gerusa-gerusu, seperti selengekan, padahal enggak. Dia mikirnya benar-benar teman-teman ya seperti itu. That's why ya mungkin secara finansial dia oke sih teman-teman, cukup kuat ya, cukup oke dan cukup kuat gitu. Lalu hubungan dengan kamu dekat nggak teman-teman? Nah kita baca. Hubungan dengan kamunya sendiri tuh deket apa enggak sih? Ya ada cerita-cerita Jupiter di sini, cerita Sagittarius ya. Jadi kalau dibilang deket ya, kenalnya udah lama ya, tapi deketnya sih ya biasa aja gitu ya. Kenalnya udah lama, cuman ini kayak terpisah jarak ya teman-teman ya, kayak terpisah jarak gitu. Nah kita coba lihat ya, terpisah jarak. Deket nggak? Oh, kalian pernah menjalin komitmen bersama ya, kalian pernah menjalin satu komitmen yang bersama ya, ya itu sebabnya gitu kan, pernah dekat gitu tapi sekarang ini lagi menjauh ya seperti itu. Kalian pernah merencanakan masa depan bersama tapi sepertinya ini ambiar-ambiar aja gitu ya, dan memang sih ya teman-teman ya ada batas pada akhirnya ya di hubungannya kalian ini. Dan oke ya, let's say seperti ini ceritanya kalian di story yang pertama. Lalu kita bakalan lihat ya perasaan yang dia rasakan pada saat ini ya, orang yang pernah berkomitmen sama kamu, orang yang pernah jalan sama kamu ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat perasaan yang dia rasakan pada saat ini, sekarang ini apa ya. Dia kalau dilihat sekarang ya dia udah berkomitmen sih sama seseorang ya teman-teman. Dia have to say I'm sorry gitu kan ya. Dulu dia pernah yang namanya menjalin komitmen sama kamu, tapi sekarang ini perasaannya dia seperti apa? Dia sudah punya komitmen dengan orang lain ya teman-teman ya, which is menjadikan kamu adalah sebuah pengalaman. Ya udah gitu ya, masa lalu ya udah ya berlalu gitu ya. Kalian lihat nggak nih ada kartu histori ya, nih aku deketin histori ya. Jadi benar-benar dia udah berkomitmen dengan seseorang dan dia ya udah yang lalu ya udah berlalu gitu ya. Jadi perasaannya sama kamu yang lalu ya udah berlalu, dan dia berusaha yang namanya mengejar mimpinya dia ya bersama dengan orang yang baru ini dan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan ya seperti ini. Jadi ya gitu deh ya di story yang pertama ya teman-teman ya buat kamu nih. Ya. Jadi cerita-cerita tentang dulunya dia pernah berkomitmen sama kamu ya, tapi ya udah gitu. Dia menganggap sekarang ini kamu adalah bagian dari masa lalunya, dimana dulu pernah ada cerita bersama dengan kamu tapi cukup sekian karena dia udah memilih gitu kan ya orang lain untuk komit ya, untuk komit bersama dengan orang tersebut ya seperti itu. Bagus sih teman-teman, dia bisa move on dalam hidupnya. Kamu gimana? Ayo ya. Alright, kita menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua kita lihat orang yang seperti apa sih ya dia. Orang yang seperti apakah dia? Oke, ada Leo di Leo dan pengarusan ya. Jadi orang yang seperti apa ini, orangnya buru-buru ya, terlalu terburu-buru, gerusa-gerusu gitu, emosian, gak sabaran, pakai banget ya, kayak gitu teman-teman. Dan susah move on ya. Kalau misalkan udah suka sama orang tuh beneran ya setia banget gitu, sampai dia apa-apain aja udah yang ya udah dia terima nasib gitu ya, kayak gitu. Dan ini gampang banget yang namanya terpengaruh sama lingkungan. Jadi kalau misalkan ya tadi mungkin karena emosi dan perasaannya tuh nggak bisa dikontrol karena kayak begitu ya, gampang banget terpengaruh. Jadi orang ngomong apa tuh gampang tersulut gitu loh teman-teman ya, gampang tersulut oleh emosi dan perasaan, apalagi yang berkaitan dengan mungkin orang yang disayang atau mungkin cerita-cerita di masa lalu yang dimana dia masih belum bisa move on ya kayak gitu. Jadi bisa emosi loh hanya karena kayak begitu gitu ya. Lalu juga nih
tegang ya pikirannya dia ya, banyak banget yang namanya harus dipikirin ya, susah untuk membebaskan dirinya dia dari hal-hal yang begitu gitu. Masalahnya banyak ya teman-teman yang di pikiran ya, yang di pikiran belum tentu yang pada kenyataan ya kayak gitu. Lalu ya tapi bagusnya ya dia orang yang selalu bisa mengapresiasi setiap hal ya dalam hidupnya dia. That means ya mungkin ini sebabnya dia susah banget yang namanya move on dalam hidupnya dia ya, karena begitu dia udah sayang sama orang gitu kan ya, udah yang benar-benar satu gitu kan ya, dia benar-benar akan teringat semua momen yang bareng sama orang tersebut ya, kayak begitu banget ya kan. Kita lihat ciri-cirinya dia ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia seperti apakah gerangan ini. Orangnya adalah ini hard worker ya teman-teman ya, orang yang suka kerja dan sebenarnya temannya dia banyak. Karena apa? Karena dia ini mampu gitu kan membuat orang itu merasa nyaman sama dia ya, mampu mendengarkan, pendengar yang baik teman-teman ya, pendengar yang baik, orang yang selalu bisa memahami perasaannya orang lain. That's why tadi ada yang namanya environment di sini ya, dia gampang banget yang namanya terpengaruh karena memang banyak sekali orang yang dekat sama dia teman-teman, gara-garanya ya merasa diselamatkan sama dia hidupnya, merasa diarahkan gitu kan ya, cerita-cerita kayak gitu sih, merasa didengarkan gitu, dikasih saran ya, seperti itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya. Dan tapi ini orang selalu merasa kesepian loh di saat dia butuh orang, di saat dia butuh ada yang mendengarkan, gak ada gitu. Sedangkan kalau misalkan orang lain butuh dia selalu ada. Sedih banget gak sih ya? Jadi ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia selalu bisa menerima keadaan sih ya, walaupun dia emosian gitu kan ya, tapi dia selalu bisa menerima situasi dan keadaan dan bisa ya bawaannya happy gitu ya walaupun emosian gitu. Ada kan yang kayak gitu, jadi secara moody lah ya kayak gini. Lalu juga berani, orangnya berani banget nih teman-teman dia, jadi dia melangkah itu penuh dengan keberanian ya seperti itu, walaupun pikirannya dia banyak tapi dia berani melangkah loh ya seperti ini. Lalu percaya sama diri ya, dia percaya sama diri, cukup percaya sama dirinya dia teman-teman. Lalu hubungan kamu ya, hubungan kamu dengan dia ya, atau hubungan kamu tuh dekat gak sih ya? Hubungan kamu Oke, ada hope di sini ya. Kalau misalkan dilihat deket apa enggak ya, ada cerita-cerita Uranus, which is deket apa enggaknya ya, kadang-kadang kalian bisa deket ya, kadang-kadang enggak gitu loh ya. Jadi kadang-kadang dekat, kadang-kadang enggak. Terus kita lihat hubungan kalian seperti apa. Hubungan kalian ada jarak ya, ada integritas di sini. Jadi ada jarak ini barangkali hubungan profesional juga bisa ya teman-teman ya. Hubungan secara profesional juga bisa. Terus ya bisa jadi rekan kerja ataupun atasan ataupun satu circle ya, satu circle pekerjaan dan sebagainya. Iya sih ya teman-teman ya. Quiet aman ya hubungannya kalian. Deket apa enggak ya, kalau dilihat ada jarak gitu ya, tapi saling membantu nih teman-teman ya. Saling membantunya itu gini, kamu sama dia itu harapannya banyak orang ya. Kalau misalkan dalam satu perusahaan itu benar-benar orang itu ngelihat kamu gitu dan ngelihat dia ya seperti ini. Jadi hubungan kamu tuh seperti itu, ada jarak gitu kan, karena ada integritas di sana, entah itu batasan tentang pekerjaan, entah itu batasan seperti apa, tapi yang jelas ada ya cerita-cerita seperti ini. Oke ya, lalu perasaan yang dia rasakan pada saat ini apa ya perasaannya? Dia kepingin sih yang namanya menjalin satu ikatan yang jelas gitu. Dia kepingin move on, dia kepingin yang namanya menjalin hubungan yang serius. Nah kayak gitu teman-teman ya, perasaan yang dia rasakan saat ini kepingin banget. Mungkin secara usia dia udah ada usia ya teman-teman ya kayak gitu. Lalu
Dia berusaha memahami sih ya meaning dari hidup ini kayak gimana. Dia berusaha untuk mengambil langkah juga gitu ya, seperti ini. Dan dia berusaha banget yang namanya membuat satu perubahan dalam hidupnya dia dan berusaha beradaptasi sama perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia. Which is ini bagus teman-teman ya. Di saat ini perasaan yang dia rasakan pada saat ini adalah ya, dia kepingin serius, dia kepingin yang namanya punya ikatan yang jelas, dia kepingin banget yang namanya move on dalam hidupnya dia dan membuka satu chapter yang baru dalam hidup ya, seperti ini. Kalau dilihat yang di story yang kedua ya. Sekarang kita menuju ke story yang ketiga yuk. Story yang ketiga, tunggu kita rapiin dulu nih teman-teman ya, wait. Talk about this. Alright, yang di story ketiga ya buat kamu. Orang ini seperti apa ya? Orang ini seperti apa ya? Ini orangnya suka membicarakan hal-hal yang berbau-bau spiritualitas gitu ya. Ada ya yang namanya satu komunitas gitu, selalu yang diomongin tentang spiritual terus gitu ya. Padahal mungkin ya bisa ada yang tahu, bisa ada yang enggak gitu ya, ada yang halu, ada yang memang benar-benar tahu ya, macam-macam lah ya orang di dunia ini teman-teman ya. Tapi yang jelas dia cukup punya ketertarikan ya dengan hal-hal yang bersifat spiritualis ya, kayak gitu. Ini agak sedikit ini ya, perasaannya, emosinya agak lembut nih teman-teman ya, lembut. Lalu juga tipikal orang yang selalu percaya dalam setiap jalan ya yang dia tempuh dalam hidupnya. Dia benar-benar yakin dan percaya bahwa ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup ya, terutama hidupnya dia sih ya. Lalu juga tentang kemampuan untuk berkomunikasi ya teman-teman ya. Ini cukup oke sebenarnya, cuman memang walaupun dia oke juga berkomunikasi, tapi ada banyak sekali problem-problem yang terjadi ya karena komunikasi, karena memang nadanya dia mungkin judging orang gitu ya, tapi padahal mungkin maksudnya nggak kayak begitu gitu. Banyak orang yang selalu misunderstanding atau misperception sama dia teman-teman ya, kayak gitu sih ya di komunikasi. Dan ya tipikal orang yang berhati-hati sih teman-teman. Jadi step by step dia jalannya, jadi nggak yang langsung pakai roket gitu ya, gitu ya, nggak, tapi yang step by step gitu, yang pelan-pelan tapi pasti, satu langkah gitu. Dia percaya banget bahwa hidup adalah proses ya, seperti ini. Nah, kita lihat ciri-cirinya dia di story yang ketiga tuh kayak gimana sih ya. Ciri-cirinya dia orangnya emosian, aslinya tuh orangnya emosian banget ya. Mungkin karena itu dia belajar ya tentang spiritual itu seperti apa, karena memang dia tadinya susah banget yang namanya mengendalikan diri teman-teman ya, mengendalikan emosi ya, berat banget ya buat dia. Orangnya otoriter banget gitu ya, walaupun dia berjiwa pemimpin tapi otoriter banget tuh, nyeremin gak sih teman-teman ya. Ini susah diatur banget sumpah ya, dan susah beradaptasi sama orang nih ya. Dan gengsian orangnya ya, nggak mau yang namanya ngakuin kesalahan teman-teman ya. Jadi yang benar-benar lempeng aja, lurus datar bahwa aku benar gitu. Kayak gini, jadi gengsian buat ngakuin kesalahan ya, seringkali masih nyalain orang lain juga ya, ceritanya kayak begitu. Dan ya ini tapi orangnya kreatif sih ya, lalu juga seorang pelindung yang baik, apalagi kalau misalkan buat orang-orang yang dia sayang ya teman-teman ya, dia bakalan jaga banget. Tapi bagusnya adalah dia tuh punya tujuan yang jelas dalam hidupnya dia punya cita-cita yang dia mau wujudkan dalam hidupnya dia. That means bagus ya, dia tahu lah apa yang mau dia lakukan di hidupnya ya. Lalu hubungan kalian dekat gak sih ya, hubungan kamu dengan dia ini hubungan yang seperti apa, dekat apa enggak nih teman-teman ya, dekat apa enggak. Sebenarnya dia tuh udah ada di sekitarnya kamu ya, kenalnya juga udah lama, cuman kamunya sendiri itu nggak merasa deket gitu ya. Jadi dia merasa dekat sama kamu tapi kamunya tuh nggak gitu teman-teman ya. Hubungan yang penuh dengan ilusi, jadi ya yang nggak pasti, yang nggak jelas gitu ya. Lalu juga karena kamunya juga masih menutup diri sih teman-teman ya, masih menutup diri.
terus juga masih belum bisa move on ya dari masa lalu dan sebagainya ya. Ini tadi juga sama sebenarnya sama dia gitu, cuman dia udah mau ya sedikit-sedikit ya membuka hati. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau berusaha yang namanya buka hati gitu kan, mau melihat bahwa dunia ini ternyata enggak yang seperti ada di pikiran kamu aja, dengan trauma yang luar biasa, dengan enggak bisa move on dari masa lalunya kamu ya, ternyata dunia ini indah banget. Jadi kalau misalkan dilihat ya, hubungan kalian dekat ya, dibilang dekat, kenal enggak juga gitu, tapi kenalnya udah lama gitu sih teman-teman ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Lalu perasaan yang dia rasakan pada saat ini ya bersama kamu tuh apa? Kita coba lihat. Oke. Ada attachment ya, ada pengaruh-pengaruh dari Saturnus ini teman-teman ya. Jadi kalau dilihat perasaannya dia sama kamu, merasa terikat, gak bisa lepas dari kamu ya, dan dia kesusahan banget yang namanya menyeimbangkan antara pekerjaan dan relationship. Bisa jadi ini kalian pernah bersama ya, bisa jadi seperti itu, karena ada cerita-cerita dia gak bisa ya, dia begini juga gitu ya. Dia begini juga. Oke ya, teman-teman ya, dia merasa terikat sama kamu dan ya berada dalam satu kondisi yang dia nggak nyaman sih sebenarnya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi perasaan yang dia rasakan pada saat ini ya sama kamu, merasa nggak nyaman, merasa terikat, merasa nggak bisa lepas ya, kayak gitu. Dalam pekerjaan juga bisa nih teman-teman ya, dalam pekerjaan juga bisa. Jadi nggak melulu gitu ya, nggak melulu tentang cinta dan sebagainya, tapi ini ada potensi-potensi juga seperti itu. Ada potensi pekerjaan gitu kan, dimana ada tanggung jawab, ada sesuatu hal yang harus diselesaikan ya. Ibaratnya gini, perasaan yang sebenarnya yang dia rasakan ya, itu dia merasa terikat sama kamu, merasa nggak bisa lepas dari satu kondisi yang benar-benar dia nggak suka ya, dan merasa terperangkap dalam situasi yang benar-benar nggak nyaman. Bisa jadi masalah pekerjaan, bisa jadi ya seperti itu. Jadi ini adalah perasaannya yang sesungguhnya ya pada saat ini. Oke ya, ini adalah cerita yang tunggu belum ya, masih belum selesai karena ini masih ada ya, masih ada lagi. Nah, dia tuh berusaha yang namanya merawat hubungan dengan kamu, berusaha banget loh teman-teman ya, berusaha banget dia merawat, memelihara gitu supaya hubungan kalian tetap baik ya, dan tapi tetap berusaha jadi diri sendiri. Tapi susah teman-teman ya, tapi susah karena end up-nya kayak gitu ya. Dia berusaha sekarang ini kepingin yang namanya jadi dirinya dia sendiri, dia kepingin yang namanya jadi apa adanya dan mengembangkan potensinya dia ya. Perasaannya dia yang dia rasakan pada saat ini ya, dia merasa terikat karena sebenarnya dia yang dia inginkan adalah seperti ini. Dia berusaha banget loh teman-teman ya, dia berusaha banget untuk menjaga hubungannya dengan kamu, menjaga walaupun itu mungkin ada yang berkomitmen, ada yang rekan kerja yang sekedar seperti itu ya teman-teman ya, tapi dia berusaha banget untuk menjaganya banget ya, tetap menjadi dirinya dia sendiri teman-teman ya, ingin menjadi dirinya dia sendiri, tapi sayangnya ya keadaan berkata lain ya, seperti ini. Oke, teman-teman semua ya yang udah dengerin Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dan kita udah selesai nih diri dengan yang kali ini ya. Dan dalamnya hati orang kita nggak pernah tahu ya kan, kita nggak akan pernah tahu dalamnya hati orang itu seperti apa. Kadangkala ya ada yang mau ngedeket kirain tulus, ternyata modus gitu kan. Ada juga yang kelihatannya selengean gitu ya, selengekan banget, nggak taunya niatnya beneran. Nah ya, semoga kalian ketemu sama yang tulus ya teman-teman ya, amin. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe ya, ayo segera subscribe. Dan kalau belum tahu channel Oracle Card Indonesia yang pertama ya, Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story, kalian boleh subscribe di sana ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman suka ngedengerin yang untuk pembagian 12 zodiak ya, di sana ada tuh ya. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.